Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Saputra dengan NIM I2310355. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan tugas presentasi dan absensi kehadiran dari matkul UI UX atau User Interface dan User Experience. Nah, di sini saya ingin memberitahu atau memberi tutorial bagaimana cara membuat prototyping. Cara membuat prototype atau prototyping dengan website Figma. Pertama, apa sih itu Figma? Figma adalah alat desain berbasis web yang digunakan untuk membuat UI UX design, aplikasi ataupun website. Keunggulannya untuk kita bisa berkolaborasi secara real time, membuat desain antar muka, dan yang paling penting kita bisa membuat prototype interaktif tanpa perlu coding. Lalu apa sih itu prototype? Singkatnya, prototype adalah simulasi interaktif dari suatu desain. Dengan prototype kita bisa melihat bagaimana alur sebuah website itu bekerja, sebuah aplikasi berjalan, seolah-olah aplikasi tersebut itu sudah jadi atau sudah ada. Ini sangat berguna untuk seperti uji coba website, untuk presentasi, dan untuk mendapatkan feedback dari customer atau dari user secara langsung. Nah, di sini saya ingin menjelaskan langsung bagaimana cara membuatnya. Pertama, kalian bisa langsung login saja ke website Figma-nya, maka kalian pergi ke tampilan home. Akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa desain yang telah saya buat, ada voting elektronik dan juga ada transportasi agensi. Di sini kita akan pencet sini untuk sebagai contoh. Nah, kita pencet 2 kali saja dan akan langsung muncul website atau desain awal. Ini adalah desain awal dari website yang ingin saya buat, yaitu mengenai agensi transportasi. Di sini bisa dilihat terdapat 4 page, yaitu ada home, bus, kereta, dan juga peta. Ini adalah desain awalnya. Nah, lalu di mana sih cara kita membuat prototype atau di mana sih cara kita melihat prototype dari website itu? Kita bisa lihat di bagian kanan sini. Di sini ada desain, di sini juga ada prototype. Kita pencet yang bagian prototype-nya dan akan langsung muncul jaringan-jaringan prototype yang sudah ada. Nah, jaringan-jaringan tipis ini bisa lihat yang seperti garis biru ini, itu adalah jalur dari prototype atau jalur hubung dari satu web ke web lain atau dari satu objek ke objek lain. Maksudnya itu bagaimana? Seperti ini. Bisa dilihat seperti di ini. Simbol Gemini. Simbol Gemini ini ada garis yang terhubung ke bawah. Oh, maaf. Nah, ada garis yang terhubung ke bawah, terhubung ke bagian tentang kami. Lalu ada juga seperti jadwal bus, ada garis yang terhubung ke bagian page bus. Begitu juga dengan kereta, ada garis yang terhubung ke bagian kereta. Nah, apa sih fungsi dari prototype ini tuh? Nah, bisa langsung saya tunjukkan dengan cara kalian mencet yang bagian sini. Loading, kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan websitenya dalam keadaan full page, atau seperti inilah tampilan website seandainya user sudah yang user bisa lihat saat website sudah jadi. Nah, sini bisa dilihat ya, interaktif seperti ini, bisa di slide. Nah, di sini tadi bisa dilihat Gemini ini terhubung ke bagian tentang kami. Nah, itu maksudnya gimana? Itu maksudnya jika sampai kalian pencet logo Gemini ini, nah, maka halamannya akan langsung dibawa ke bagian tentang kami. Itu fungsi dari prototype. Jadi bisa bilang penghubung dari suatu objek atau suatu halaman ke objek lain. Nah, contoh jadwal bus nih, kan ini ada di homepage nih. Kita pencet, dan akan langsung dibawa ke bagian page bus. Karena dari sini ada prototype yang menghubungin garis dari logo ini, jadwal bus, ke bagian page bus. Kita coba juga bagian kereta, kita pencet home lagi, kita pencet kereta, dan dibawa ke bagian kereta. Oke, kurang lebih seperti itu ya dasarnya atau output akhir dari penggunaan prototype. Oke, langsung saya bagaimana sih cara ngelakuinnya. Nah, di sini ada website berbeda yang saya buat atau desain berbeda yang saya buat, itu tentang voting elektronik. Ini desain yang saya buat untuk tugas sekolah, untuk tugas kuliah bisa dibilang. Nah, di sini bisa dilihat, ini desain awal ada 6 page, yaitu ada main page, tambah, daftar, hasil, terima kasih, dan voting. Nah, di sini saat saya klik prototype, sama sekali tidak ada garisnya, sama sekali tidak ada garis seperti tadi, karena saya sama sekali belum menambahkan prototype di bagian sini. Nah, langsung saja kita coba tambahkan. Bagaimana sih caranya? Pertama, caranya kalian awalnya ada di desain. Saat default tuh kalian bakal ada di bagian desain ini. Pertama, kalian klik prototype. Nah, di sini kalian akan masuk ke bagian khusus prototype. Di sini kalian tidak bisa mengedit. Nah, bagian prototype ini fungsinya khusus untuk menyalur-nyalurkan
objek ke objek lain atau page ke page lain. Caranya, nah saat kalian arahkan kursor ke bagian ini, ke bagian objek atau kata atau halaman, nah di sini akan muncul seperti tanda tambah di setiap pojok sisinya. Contoh di bagian font ini. Nah, sudah ditambah bagian atas bawah tuh, kanan kiri juga ada. Nah, pertama kalian klik yang bagian tanda panah ini, lalu kalian arahkan ke bagian hubungkan yang kalian ingin hubungkan itu kemana. Misalkan dari font ini saya ingin hubungkan ke bagian tambah. Nah, di sini bisa lihat ya, tek tuh garisnya akan langsung terhubung. Kalian lepas. Nah, dan hasilnya font akan terhubung ke tambah. Kita lihat hasilnya. Oke, nah karena tadi kita hubungkan bagian font ke tambah, maka saat kita klik bagian font now, nah maka kalian akan langsung dibawa ke halaman tambah, akan langsung dibawa ke halaman ini. Itu fungsi dari prototype. Jadi seolah-olah webnya itu sudah jadi gitu loh. Saat kita pencet ini, akan dibawa ke halaman ini. Ini sangat berguna, terutama seandainya kalian itu website atau aplikasi yang benar-benar kompleks, seperti ada bagian login, ada bagian daftar, ada bagian halaman utama atau homepage. Itu akan sangat berguna prototype ini. Saat kalian ingin meminta user seperti misalkan mahasiswa untuk mereview website itu seperti apa, menurut mereka tuh bagaimana. Itu sangat penting prototype, karena seolah-olah website itu sudah jadi. Kita coba lagi ya, seandainya kan ini voting ke bagian kandidat, ke bagian tambah sudah. Lalu kita bagian continue ini, kita klik 2 kali, kita ke bagian daftar. Nah, di sini ada daftar kandidat, yaitu Zikri, ada Bayu. Nah, jika saya sudah selesai, kita akan misalkan dari website ini, jika sudah selesai, kita akan masuk ke bagian voting. Nah, kita hubungkan dari continue ke daftar, dari tambah ke voting. Nah, terus saat kalian misalkan sini kalian sudah selesai voting nih, lalu bagian selesai, kalian klik selesai, akan dibawa ke halaman terima kasih. Nah, saat sudah terima kasih, misalkan ada 2 pilihan nih, antara lihat hasil dan ke homepage. Misal lihat hasil akan dibawa ke bagian hasil, lalu homepage akan dibawa ke bagian homepage. Nah, ke halaman utama, misal seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, sekarang semua halaman sudah saling terhubung, dari vote now, tambah, sini ke sini, lalu ke sini, bisa juga ke sini atau ke sini. Langsung kita coba ya. Oke, kita coba. Kita pertama vote now. Kita isi misalkan nama Bayu, lalu kita continue. Nah, kita slide ke bawah. Oh, di sini lihat kandidat yang sudah ada, lalu kita tambahkan selesai. Nah, sekarang kita bagian ke halaman voting nih. Misalkan kalian pilih Zikri. Selesai. Nah, akan dibawa ke halaman ini. Kamu sudah memilih. Selamat, Anda telah memilih. Misalkan kita pengen lihat hasil nih. Lihat hasil. Dan ini hasilnya. Zikri dapat 3 suara, Bayu dapat 2 suara. Nah, bisa dilihat ya, ini seolah-olah asli, seolah-olah kalau website itu sudah berhasil jalan. Kita klik homepage, akan dibawa ke halaman utama lagi. Kita klik vote lagi, akan dibawa ke halaman berikutnya. Nah, seolah-olah desain ini tuh sudah jadi gitu loh. Itulah fungsi utama dari prototype atau prototyping. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kekurangan atau penjelasannya masih berbelit-belit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.